wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih Ketua dan Sekretaris atas kesempatannya, teman-teman yang saya hormati serta yang saya muliakan, Bapak jajaran direksi Bank Aceh Syariah. Rapat hari ini kebetulan saya lempar di sosial media, Pak. Kami ingin menghimpun pertanyaan-pertanyaan masyarakat lebih banyak. Tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Marhaban tadi. Bank Aceh Syariah, tapi rasanya konvensional. Cuman ini yang banyak ditanggapi. Ketika bicara mereka masih menyebutkan tentang bunga, tapi saya selalu jelaskan di sini syariah tidak lagi mengenal kata bunga, tetapi di kepala masyarakat kita masih sangat melekat ketika ada beda nilai pembayaran itu disebut sebagai bunga. Menjadi penting saya kira buat Bank Aceh untuk mensosialisasikan ini, Pak. Ini barusan lagi masuk satu WA dari saya, dari salah seorang PNS di kampung saya di Aceh Kamian. Ada dia ngambil 100 juta, teman itulah istri juga pegawai, ambil 100 juta di Bank Mandiri. Dia ngambil di Bank Aceh. Disebutkan di sini kalau di Bank Aceh flat to imunitas. Saya nggak tahu maksudnya. Sementara kalau di Bank Mandiri flat to flat. Kapan dia tahu itu? Ketika sama-sama umur kreditnya sudah masuk 5 tahun. Sama-sama ingin memperpanjang kredit, ingin nambah jadi 100 juta lagi. Yang di Bank Mandiri dapat uang 48 juta, yang di Bank Aceh dapatnya cuma 28 juta. Ini menjadi catatan kita, Pak. Ini contoh kasus. Jadi saya kira kredit bagi ASN, Pak. ASN itu pelayan masyarakat yang ada di Aceh, pegawai kita, pegawai kami juga, perpanjangan tangan kami untuk melayani masyarakat. Mereka ini adalah apa istilah kreditur, kan? Non resiko, Pak. Gak pernah telat bayar itu. Gaji dipotong. Kenapa persentase atau jumlah keuntungannya itu kok sangat tinggi gitu? Saya tadi Bapak bilang seluruh Aceh, Bank Aceh menyumbangkan 250 miliar keuntungan. Itu kalau kita untungannya kayak rakyat nggak usah, Pak. Kita untung tapi kayak rakyat itu jangan. Jadi saya pikir ini menjadi penting. Saya kebetulan kepingin sebenarnya ada komisaris juga, ada dewan pengawas hadir sebenarnya, itu mungkin kita harus undang di lain kesempatan. Kita harus sampaikan ke dewan pengawas. Ini kejadian. Memang ya kawan-kawan PNS ini, ASN ini waktu ngambil mungkin dia kepepet, Pak, nggak sempat nanya. Ya siapapun biasa juga begitu, waktu ngambil dulu lah, waktu bayarnya baru terasa mungkin. Maka waktu dibandingkan, orang merasa syariah ini harusnya lebih mudah, lebih murah. Jadi harapan kawan-kawan itu di sini, mungkin dia mesti dapatkannya dengan cara lebih mudah, banyak-banyaklah dipermudah, karena itu sunnah Rasulullah. Dan kalau bisa lebih murah, bagi hasilnya lebih murah. Kami nggak harus kejar target Bank Aceh cari untung sekian ya kan. Kita nggak pernah targetkan itu. Tapi yang paling penting adalah supaya kawan-kawan ini juga terbantu. Terkait UMKM seperti disampaikan, salah satu juga masuk di sosial media saya, Pak, tentang ATM. ATM Bank Aceh katanya pakai barang antik, Pak, tua-tua. Mungkin harus beberapa titik mungkin, tapi beberapa kali saya temukan ada juga yang bagus. Tapi mungkin bisa dibuat bagus lah. Tapi yang lebih penting isi ATM sering kosong. Dan yang paling penting lagi, Pak, karena yang berhubungan dengan Bank Aceh di masyarakat kecil, mungkin ASN juga golongannya kecil, kalau tidak besar pasti sudah pindah bank. Pecahnya 50.000 aja, Pak, jangan banyak yang 100.000. Karena yang kirim uangnya cuma 50.000. Jadi dibanyakin di situ. Itu yang ininya gitu. Masuk saya ke
fokus saya ketua karena ini kebetulan terletak di dapil saya. Satu hal Pak Izir yang menjadi sorotan publik, apalagi ada pemberitaan ya, terutama di media, yaitu terkait pembiayaan Bank Aceh ke salah satu pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Aceh Tamiang. Saya tahu betul Pak, pabrik itu bagaimana, karena memang dari pertama berdiri, kami pengusaha kelapa ini, kami yang pasok beras karyawannya itu sampai ke perkebunan ini kami pasok. Jadi saya tahu betul bagaimana perjalanannya. Ini si pemilik pabrik merasa dia dirampok, Pak. Dia dirampok. Nah, kenapa menjadi dirampok? Karena asetnya cuma dilelang dengan nilai 27.418.000.000 sesuai surat yang beliau kirimkan ke saya, surat kuratornya. Tetapi Bank Aceh membiayainya dengan 65 miliar kalau saya tidak salah, kutip Pak Aizir menyampaikan untuk pembelian untuk investasi dan 15 miliar, 68 miliar untuk investasi, 15 miliar untuk modal kerja. Katanya Bapak membiayai itu dalam kategori cukup. Kenapa? Memang si pemilik pabrik mengatakan memang pabriknya sebesar itu Pak, nilai. Masalahnya kenapa negara melelang aset dia dengan harga 27,4 miliar? Ini satu bab. Ada satu bab lagi di kita. Saya sudah tanya-tanya ke teman-teman senior-senior di bank-bank swasta, kreditur bank swasta. Rasanya kalau ada pabrik dijual dengan 27,4 miliar, bank itu pasti tahu. Bapak kan waktu mau membiayai kan Bapak punya surat kurator itu kan pasti dampingi. Kenapa Bapak membiayai sampai 68 miliar? Ini yang menjadi penting. 3 kali lipat Pak. Tambah modal kerja 15 jadi 83 miliar itu menjadi 3 kali lipat. Menjadi fokus kami karena hari ini kami kepingin tahu juga SOP mana yang Bapak pakai. Bapak sebutkan di media, salah satu media itu menggunakan KJBP, misal ada penilaian KJBP. Udah berapa debitur atau kreditur yang Bapak kasih kredit dengan KJBP? Pingin juga nih Pak, bisa kita renungkan pakai KJBP. Karena kita tahu apakah KJBP itu seperti apa Pak. Karena KJBP ini yang kami tahu biasanya dipakai pemerintah untuk membeli aset. Ini yang biasa dipakai. Siapa-siapa saja atau berapa orang atau bagian mana saja yang sudah diperiksa penyidik Polda. Karena terakhir saya dapat informasi tadi malam juga, ini statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan sudah penyidikan ke penyelidikan atau gimana, paham saya bahasa hukumnya, ini sudah ditingkatkan. Apa usaha Bank Aceh, apa upaya Bank Aceh dalam menghadapi proses pemeriksaan? Apa yang saya khawatirkan Pak, kalau ini proses ini terlalu hilang kepercayaan orang kepada Bank Aceh. Kalau hilang kepercayaan orang kepada Bank Aceh, terjadi ras Pak. Mungkin saya nggak tahu juga jadi karena kita nggak ada data berapa banyak uang pihak ketiga yang masuk ke Bank Aceh. Kalau ini terjadi ras, Bank Banten sudah kena beberapa waktu yang lalu, harus dibeli pihak swasta. Kita tidak mau nasib Bank Aceh ini sama seperti nasib Bank Banten. Tambah lagi misal seperti disampaikan Pak Muraban tadi, ada Garuda Plaza, nilainya berapa? 200 miliar, kabarnya macet. Apa macet masih jalan sikit-sikit, ada nyicil. Upaya apa yang sudah kita lakukan? Kalau memang kira-kira sanksi apa lelang atau gimana supaya kita bisa kembalikan uang. Karena ini seperti disampaikan ketua, ini uang masyarakat. Ini uang masyarakat di sini. Kalau di saya sendiri, saya lihat itu yang menjadi fokus ketua, karena bicara investasi, orang jadi takut kalau kira-kira ada asetnya dibuat terus dijual murah terus dibayar mahal. Dijual murah tapi dibayar mahal. Ini yang terjadi, dan kebetulan dekat sekali hubungan personalnya itu dekat sekali dengan saya, jadi kita tahu. Cuman tadinya kita pikir ini ya bukan ranah kita karena ini saya sudah di Komisi 3 dengan
Bapak di Bang Aceh, saya pikir tolong Pak disiapkan buat kami seperti sampaikan SOP apa yang Bapak pakai dalam penyaluran proses penyaluran kredit itu, berapa orang dan siapa saja. Ya dulu sempat beredar lah rekaman, di mana rekaman itu kan anjir nggak berani kan begitu nggak mau bahasanya gitu kan, dan rekaman itu sekarang sudah dikirim-kirim lagi Pak, semua dapat nih Pak. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tapi rekaman itu sudah jalan lagi. Saya pikir itu saja dulu Ketua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.